Baik, izinnya teman-teman, selamat pagi, siang, selamat siang. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Diana yang sebagai dosen pengampu mata kuliah kurikulum pembelajaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil daripada proyek kami. Tanpa berlama-lama, mari kita simak pemaparan materi yang ke-1 dari ajaran. Baik, untuk yang pertama saya akan memaparkan bab 1 dari proyek kami, yaitu pendahuluan. Kurikulum merupakan rencana dan pengaturan tentang Baik, selanjutnya ke kajian teori. Di sini ada hakikat kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curriculum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen wawancara. Tempat proyek yang kami tuju adalah di SMA Negeri 1 Majalaya.
Baik, di sini kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada kurikulum yang saat ini diterapkan di sekolah. SMA Negeri 1 Majalaya saat ini menerapkan kurikulum Merdeka. Baik, selanjutnya ada strategi pembelajaran guru dalam bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka. Yang ke-1 ada persiapan pembelajaran. Baik, selanjutnya terdapat kendala dan upaya dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Majalaya. Yang pertama, ada kendala dan Baik teman-teman, karena beberapa materi sudah tersampaikan semua ya.
Sekarang selanjutnya kami membuka sesi diskusi. Barangkali dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau menambahkan atau menyanggah. Silakan teman-teman. Bagaimana bentuk konkret kolaborasi antara guru bahasa Indonesia dengan guru mata pelajaran lain dalam pelaksanaan proyek P5 yang bersifat lintas disiplin ilmu di SMAN 1 Majalaya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok SD. Pertanyaannya, bagaimana bentuk konkret kolaborasi antara guru bahasa Indonesia dengan guru mata pelajaran lain dalam pelaksanaan proyek P5 yang bersifat lintas disiplin ilmu di SMA Negeri 1 Majalaya? Jawabannya, dalam pelaksanaan P5 atau kokurikuler di SMA Negeri 1 Majalaya itu suka ada kegiatan literasi. Nah, dalam kegiatan tersebut itu tidak hanya melibatkan guru bahasa Indonesia, tapi ada juga guru lain. Contohnya guru bahasa Sunda dan juga guru sejarah. Nah, guru Indonesia itu berperan dalam aspek bahasaan dan teks, sementara guru lain itu memberikan sumber sesuai dengan konteks materi, misalnya cerita sejarah atau kearifan lokal. Selanjutnya, contoh konkret lainnya yang terlihat di puncak kegiatan, yaitu saat P5 waktu tanggal 30 September itu kan diperingati G30 SPKI. Nah, guru-guru itu ada di puncaknya itu bikin pos-posan, jadi ceritanya itu dipotong-potong langsung disebarin di pos itu. Nah, jadi per kelompok mereka diminta untuk menyusun, menuliskan, kan itu juga kan sudah termasuk ke dalam literasi dan juga perpaduan dengan sejarahnya seperti itu. Apakah dipahami? Izin bertanya, menurut kalian bagaimana hubungan antara CP, P5, dan profil pelajaran Pancasila dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok MI ya. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana hubungan antara CP, P5, dan profil pelajaran Pancasila dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Hubungan antara capaian pembelajaran P5 dan profil pelajaran Pancasila dalam pembelajaran bahasa Indonesia terlihat saling terintegrasi dan saling menguatkan. CP menjadi acuan kompetensi yang harus dicapai siswa dalam kemampuan literasi seperti membaca, menulis, dan berbicara. P5 berperan sebagai wadah penerapan melalui kegiatan berbasis proyek dan literasi yang kontekstual. Sementara itu, profil pelajar Pancasila tercermin dari proses pembelajaran bahasa Indonesia yang menekankan nilai gotong royong, berpikir kritis, kreativitas, serta tanggung jawab siswa dalam diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan literasi sekolah. Terima kasih. Ya. Apakah penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini benar-benar sudah berpusat pada siswa atau masih bergeser kembali ke pola yang sebelumnya? Baik, selanjutnya SMP ya, mungkin izin menjawab dari SMP. Tadi pertanyaannya yaitu apakah penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini benar-benar sudah berpusat pada siswa atau justru masih bergeser kembali ke pola lama gitu ya. Izin menjawab, berdasarkan hasil wawancara kami ke SMA Negeri 1 Majalaya dan juga tadi sudah disinggung dan sudah tertera di dalam laporan ya. Penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini belum sepenuhnya konsisten berpusat pada siswa atau student centered dan dalam praktiknya masih sering bergeser kembali ke pola lama atau yaitu teacher centered. Secara konsep, sekolah sudah memahami bahwa kurikulum merdeka menempatkan siswa sebagai subjek utama pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Tetapi pada kenyataannya, hal ini terlihat dari tuntutan agar siswa mencari referensi sendiri, aktif berdiskusi, dan terlibat dalam proyek. Namun pada realitas di sekolah menunjukkan bahwa adanya kontradiksi. Wakasek secara jujur menyatakan bahwa ketika siswa dibiarkan mandiri, seringkali justru menjadi pasif sehingga
guru akhirnya kembali banyak menjelaskan materi agar pembelajaran tetap berjalan gitu. Jadi masih banyak siswa yang pasif kayak berleha-leha gitu karena dibiarkan gitu. Itu mungkin cukup Pak. Tanya, apakah Wakasek mengakui bahwa penerapan prinsip tersebut masih menghadapi tantangan karena terkadang siswa pasif dan kurang inisiatif. Menurut pendapat kalian, strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari MTS. Pertanyaannya, Wakasek mengakui bahwa penerapan prinsip tersebut masih menghadapi tantangan karena terkadang siswa masih pasif dan kurang inisiatif. Menurut pendapat kalian, strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Menurut saya, untuk mengatasi siswa yang pasif dan kurang inisiatif, strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan stimulus awal atau clue kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai, serta menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan kerja kelompok. Guru juga berperan sebagai motivator dengan tetap memberikan pandangan ketika siswa mengalami kesulitan, sehingga pembelajaran tetap berjalan meskipun prinsip dan belum sepenuhnya optimal. Cukup. Bagaimana evaluasi mingguan guru berkontribusi pada pengembangan kurikulum di sekolah? Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok A, bagaimana evaluasi mingguan guru berkontribusi pada pengembangan kurikulum di sekolah? Evaluasi mingguan oleh guru itu dapat menjadi sarana refleksi bersama terhadap pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum merdeka. Melalui rapat mingguan, guru itu dapat menyampaikan kendala yang dihadapi di kelas seperti kesiapan siswa dalam belajar mandiri, kemudian keterbatasan fasilitas, penggunaan buku teks, serta pelaksanaan P5-nya. Nah, hasil evaluasi itu kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan juga penyesuaian, baik dalam metode pembelajaran, pengaturan waktu proyek, maupun pemilihan sumber belajar. Nah, dengan demikian, evaluasi mingguan itu dapat membantu sekolah untuk mengembangkan kurikulum agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa, serta lebih efektif dalam penerapannya. Bagaimana strategi sekolah dan guru dalam memastikan pelaksanaan kegiatan kurikuler selaras dengan kurikulum dan capaian pembelajaran sehingga mampu memperkuat proses pembelajaran di kelas? Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok SMA. Pertanyaannya itu, bagaimana strategi sekolah dan guru dalam memastikan pelaksanaan kegiatan kurikuler selaras dengan kurikulum dan capaian pembelajaran sehingga mampu memperkuat proses pembelajaran di kelas. Untuk strategi sekolah dan guru dalam memastikan kegiatan kurikuler selaras dengan kurikulum dan capaian pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan kurikuler ke dalam mata pelajaran. Kegiatan kurikuler dirancang oleh guru agar mendukung pembelajaran di kelas dan nilai-nilainya digabungkan dengan nilai kognitif, sehingga kurikuler berfungsi memperkuat proses pembelajaran dan pengembangan karakter siswa. Baik, ya. Lanjut mungkin Neng. Karena pertanyaan udah terjawab. Ya. Bentar, barangkali ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Tidak ada, ya. Tolong. Lanjut ke sesi penutup, kesimpulan dari besaran yang dibacakan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Majalaya telah Baik, alhamdulillah ya teman-teman, dari mulai awal sampai akhir sudah berjalan dengan lancar ya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi daripada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.